Oke, ini ya sob kita. Kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman. Kelihatan gini ya. Kita baca. Oke. Hari ini kita masuk baru terkait medan magnet. Ini lumayan banyak materinya ya. Nanti ini ada kaitannya di bab selanjutnya juga. Jadi untuk medan magnet ini jangan sampai lupa ya anak-anak. Setelah medan magnet itu nanti ada materi induksi magnetik. Itu berbeda tapi ada kaitannya dengan medan magnet secara umum. Nah, gitu. Nah, medan magnet itu sebenarnya kan hal yang tidak kelihatan. Ada suatu area, medan itu area di sekitar magnet. Nah, kalau dalam percobaan biasanya kita seperti ini ada magnet gitu ya. Di sekitarnya kita kasih serbuk besi. Nah, akan timbul satu pola seperti ini. Itu ya. Nah, pola-pola yang terbentuk ini itu adalah gambaran kita bahwa di sekitar magnet, di area magnet itu ada suatu namanya medan magnet, di mana titik yang masih terpengaruhi oleh magnet tersebut. Nah, itu medan magnet. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang bukan pada magnetnya ini, bukan. Kalau sebelumnya kita tahu kan magnet ada kutub selatan, ada kutub utara. Itu mengacu pada apa? Kutub di bumi kita. Nah, kalau kutub magnetnya itu adalah north itu apa? Utara. Nah, itu sebenarnya adalah kebalikan dengan kutub bumi. Kan dia kalau selatan dengan selatan tolak menolak kan ya? Utara dengan utara tolak menolak. Maka ketika magnet misalkan ini ya, ini itu yang selatan, ini yang utara, maka ketika dia seperti ini, maka dia itu ketarik ke utara bumi. Nah, kalau dia seperti ini nggak seperti. Jadi antara selatan dan utara yang ada di magnet dan dengan yang di bumi itu sebenarnya kebalikan. Ya, gitu. Nah, tetapi anak-anak yang kita bahas sekarang itu bukan pada magnetnya ya, tetapi kaitan antara medan magnet pada suatu arus listrik. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, pertama kali medan magnet pada arus listrik, kawat berarus itu ditemukan oleh Christian Ørsted namanya ya, penemunya ini. Ya, Mr. Ørsted yang menemukan. Percobaannya gimana? Nah, ini ada sedikit percobaan, coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini orangnya ya. Nah, sederhana sekali percobaannya. Ini di sini ada kawat, ini kawatnya ini. Ya, yang atas ini kawatnya, kawat ya. Dan kawat itu disambungkan pada suatu listrik. Ya, kasih baterai boleh, aki boleh dan sebagainya. Nah, ketika nanti dia dinyalakan, nah ini di area sekitar dari kawat itu diberi kompas. Hanya untuk apa? Mendeteksi. Kalau kompasnya ini bergerak-gerak, berarti di sekitar kawat itu ada medan magnet. Hanya untuk pendeteksi. Nah, ternyata dalam percobaannya, ini ya,
Nah, ini ada tegangannya. Nah, ini. Oke. Nah, ketika arus itu mengalir di kawat ini, muatan kompasnya bergerak. Ini menandakan apa? Di sekitar medan magnet itu, di sekitar kawat berarus ada muncul medan magnet. Medan magnet yang timbul akibat arus di kawat itu tadi. Nah, bisa dipahami ya bahwa sebenarnya sekilas tadi aja ya. Nah, bahwa sebenarnya kawat yang dialiri arus di sekitar kawat itu pasti muncul medan magnet. Maka dari itu kan kalau di barang-barang elektronik ya, handphone gitu ya, HP ini ya, di sekitar ketika kalian sudah bermain HP, di sini pasti ada apa? Arus, ya kan? Nah, di area HP ini ada yang namanya medan magnet. Makanya kita nggak boleh, apalagi di cas, kalian telepon. Pernah dengar kan? Sangat berbahaya. Sebenarnya HP sering kita taruh di saku seperti ini. Ini dekat dengan jantung, itu juga lama-lama berbahaya. Kalian pernah nggak merasakan? Kalian bermain HP terus di tangan kayak merasa capek. Pernah nggak? Nggak ada yang merasakan. Oh, ya. Itu kalau kalian sering pasti akan terasa kayak linu-linu. Terutama kalau sudah usia 40-an, di mana peredaran darah nggak lancar. Itu berbahaya. Kenapa? Ada medan magnet di sekitar. Ya. Nah, namun Christian Ørsted ini masih belum mampu menghitung berapa besarnya medan magnetnya. Nah, sama penemu lain, yakni ini Biot-Savart, 2 orang, nah, dia bisa menemukan berapa hitungannya. Nah, seperti itu. Ya, ternyata nanti, nah ada bermacam-macam posisi ya, anak ya. Yang pertama ini, kalau pada kawat lurus panjang. Nah, area misalnya ini kawatnya ya, di area kawat lurus yang panjang. Nah, nilai kuat medannya B itu sama dengan ini. Mu 0 dikalikan I itu adalah arus listriknya. 2/2 pi A ini adalah posisi titik, jarak titiknya. Nah, misalkan ini kawatnya di sini jaraknya adalah di titik P dengan jarak A ini. Bisa dipahami ini? Maka besar kuat medan magnet akibat kawat berarus B sama dengan mu 0 kalikan I adalah kuat arus yang bekerja dibagi 2 pi kalikan A. 2 pi A per 2 pi A. Nah, itu pada kawat yang panjang. Nah, gitu. Ya. Nilai mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Itu suatu ketetapan. Sehingga kalau ditulis secara lengkap, 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I per 2 pi A. Ini menentukan kuat medan magnet di titik tertentu akibat kawat lurus yang panjang dia memiliki arus. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Paham ini? Apa itu? Gue udah gitu.
Kamu nggak nyatet? Abraham? Ya, Komando ya. Gitu ya. Nah, sekarang kuat medan magnet B itu termasuk besaran vektor. Ada arah dalam menentukannya bagaimana. Nah, dia memiliki arah. Ya, perhatikan cara menentukannya sekarang. Nih, kita gunakan kaidah tangan kanan. Coba tangan kanan. Ya, misalkan arus jempol itu sebagai arah arus. Ya, jempol sebagai arah arus. Yang ini 4 jari ini menentukan arah kuat medannya kemana. Ya, misalkan arusnya itu, misalkan ini ya, saya gambarkan dulu. Kawatnya ini, arah arusnya ke atas, titiknya di sebelah sini. Kalau dari kalian sebelah kanan dari kawat ya, oke. Di mana? Kemanakah arah dari kuat medan? Coba, arus ke atas. Ya. Titik P itu di sebelah kanan atau di sebelah kirinya kawat? Kanan kan? Berarti ini harus di kanannya kawatnya juga. Nah, berarti ini arahnya kemana? Nah, kemana ini arahnya? Kalau kalian kebalik, arahnya kan melihatnya ke sana. Kanan dari kawat mana? Ini sih. Yang di rumah bentar ya. Kawat. Titiknya kan sebelah kanan dari kawat, berarti sebelah sini. Nah, berarti arahnya adalah masuk ke sana. Arahnya berarti kemana? Bukan ke kiri, tapi ke sana. Kan gini. Nah, arah jari kita kan masuk. Bisa dipahami ini? Masih bingung kan ya? Oke, yang di rumah perhatikan ini ya. Arahnya kemana berarti? Ini kalau kita, iya masih. Arah medan magnet ada 2 ya. Saya tuliskan ada arah silang, ada arah dot titik. Ini kalau masuk bidang, maksudnya kalau kita melihat layar berarti masuk ke layar. Dot ini berarti keluar dari layar. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang ini coba lagi. Berarti arahnya kuat medan di titik P itu cross atau dot? Arahnya dia masuk bidang atau keluar bidang? Masuk bidang. Maka di sini arah kuat medan di titik P adalah cross. Yang di rumah masih bingung? Ya. Bingung. Ya, gimana? Paham atau bingung yang di rumah? Bingung, Sir. Bingung. Oke, kalian melihat yang ini. Titik P ini di sebelah kanan atau di sebelah kirinya dari kawat ini? Sebelah kanan ya kan? Oke. Kalian bisa melihat. Oke, saya hapus virtual background-nya dulu. Oke, kalian bisa melihat jempol saya. Ya. Nah, ini adalah titik P-nya. Titik P-nya. Kalau dari
dia di sebelah kanan dari kawat. Kawat adalah jempolnya. Bisa dipahami? Ini harus menggunakan kaidah tangan kanan. Ayo, tangan kanan kalian. Semuanya nyoba. Tangan kanan, yuk. Ini adalah kawatnya. Ini adalah titik. Laptop saya. Berarti dia adalah masuk ke laptop. Tetapi beda. Kalau titiknya adalah yang ini. Titiknya adalah yang Q. Di sebelah kiri sekarang. Coba. Kawatnya. Q-nya adalah sebelah kirinya di sini. Harus tangan kanan, nggak boleh ganti tangan kiri. Ah, gitu. Berarti posisinya menuju ini, menuju ke saya, bukan menuju ke laptop saya. Paham? Berarti keluar bidang menuju saya. Yang benar telapaknya, Mister. Gimana? Arah telapaknya. Bukan arah telapak ini. Ujung jari ini bentuknya melingkar gini. Nah, dia berputar gini. Masalahnya Kalau gini mati. nggak bisa. Jadi ini harus melingkar. 4 jari ini melingkar. Ketika di titik sini, jarinya menuju ke arah saya ini. Paham ya? Tapi kalau di sini, nah ini kemana arahnya jari saya ini? Seret ke sini, mengarah ke komputer. Bisa dipahami ini? Sudah paham yang? Iya. Jadi menuju ke bidang atau keluar ke bidang. Kalau dia di bawah berarti menuju ke bidang buku atau keluar ke buku ke atas. Itu sama saja kita melihatnya. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Sekarang coba saya ganti. Kawatnya ke sini. Nah, sekarang kawatnya adalah horizontal. Arah arusnya ke kiri. Ya. Titiknya, titik K di sini. Arah medan magnetnya kemana? Ayo. Keluar atau masuk bidang? Gimana? Masuk atau keluar? Gimana Fani? Keluar bidang. Berarti menuju ke kamu ya? Iya, harusnya ke kiri kamu. Harusnya ke kiri. Titiknya di bawahnya. Nah, berarti keluar atau masuk bidang? Kayaknya nggak yakin. Benar, wadah. Juga kamu. Keluar ini berarti keluar dari gambar ini ke sana. Nah, gitu maksudnya. Kalau buku juga gitu sama. Masuk berarti arahnya gini. Keluar kalau dia ke atas. Kalau buku gitu. Kalau posisi bukunya kita arahkan mendatar seperti ini. Yang di rumah paham? Sehingga ini arahnya adalah yang dot atau cross kalau keluar tadi. Keluar dot. Berarti arahnya adalah dot. Itu gimana kok bisa menentukan cross atau dot keluar, cross keluar dot itu untuk mengingat gimana caranya? Kalian tahu itu ya, panah ya, yang bagian ujung kan bentuknya kayak gini kan.
Yang bagian lancip adalah kan gini loh. Kalau busur panah menuju ke kita, kan kita melihat yang lancip kan. Itu kan satu titik. Tuh. Ketika masuk menuju ke kita, itu berarti dot. Kalau keluar bidang menuju ke kalian, yang dilihat adalah arah panahnya adalah yang titik, maka dot. Tetapi kalau panah itu dari kalian menuju ke bidang, kita melihatannya adalah yang ini. Melihat yang cross. Kalau panah yang bagian dekat dicantolkan kan bentuknya kayak silang. Nah, itu sih cara menentukan arahnya, cross atau dot. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami sekarang menentukan arah medan magnet. Paham ya? Yang di rumah, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Izin ke kamar mandi. Rifki Raja ke kamar mandi. Oke, ya. Ingat menggunakan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Nanti kebalik. Tangan kiri harus tangan kanan. Ya, ini kaidah tangan kanan yang digunakan. Ya, nah itu. Sekarang kita lanjutkan. Ya, cross masuk ke bidang, dot keluar ke bidang, atau kalau keluar itu menuju ke kita. Bidangnya itu adalah yang kita lihat sebagai acuannya ini. Nah, contoh. Nih. Nomor 1 dulu deh. Ya. Sebuah kawat lurus dialiri arus 2 ampere. Berarti ini apanya? I-nya ya. 2 ampere adalah I, kuat arusnya. Tentukan berapa besar medan magnet pada jarak 5 cm. Jadi misalkan ini kawatnya dialiri arus I sebesar 5 ampere. Titiknya berjarak 5 cm, katakanlah di titik sini B. Ini jaraknya adalah 5 cm. Berapakah kuat medan di sini? Nah, rumusnya tadi gimana? B sama dengan, ingat, mu 0 dikalikan I per 2 pi A. Mu 0-nya sendiri adalah 4 pi 10 pangkat minus 7. I-nya berapa di situ? 2. Kemudian di sini 2 pi. A-nya berapa di situ jaraknya? 5 cm. Harus dirubah ke meter. Berapa berarti? 5 kali 10 pangkat minus 2. Ya, 10 pangkat minus 2. Nah, ini tinggal kita congek-congek aja. Pi-nya sama kita congek, ya kan? 4 dan 2 juga kita congek jadi 2. Minus 2 dengan minus 7 di sini tinggal minus berapa? Minus 5. Kurang. Kan naik jadi plus berapa? Min 7 dengan plus 2, ya kan? Nah, sehingga tinggal berapa ini? 2 kali 2 berapa? 4 per 5 kali 10 pangkat minus 5. 4 per 5 itu berapa? 0,8. Pembagi 5 itu yang atas tinggal dikali 2. Kemudian dikasih koma. Ya. Sehingga hasilnya B di titik tersebut adalah 0,8 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Tesla. Atau kalau kita sempurnakan lagi adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini ya. Oke. Bisa dipahami nih. Gampang, tinggal pembagian pelajaran SD. Perkalian pembagian. Yang di rumah bagaimana? Paham ini?
Pasrah, Mister. Kalau aja pasrah, Rek, ya. Ini masih di kawat yang lurus. Nanti ada berbagai macam bentuk kawat melingkar, solenoida, ada toroida, dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh yang kedua, ini bagaimana kalau kawatnya ada dua. Nah, oke, kita pelajari sekarang. Ada dua kawat lurus yang sejajar. Kawat aja berdampingan sejajar, Rek. So kalian dewean naik. Beda, Mister. Kawat kan bisa digambar sendiri. Kita kan masa pendamping kita ya cuma digambar, ya. Nah, masing-masing dialiri 2 ampere dan 4 ampere yang arahnya sama. Nah, ini gambarnya bebas saja. Misalkan saya buat ke atas, sama-sama ke atas. Seperti ini ya. Keduanya terpisah. Waduh, kasihan ya, berdampingan tapi terpisah. 16 cm. Tentukan medan magnet pada tengah-tengah. Berarti pas di tengahnya ini. Berarti ini jarak 8, ini jarak 8. Ya kan? Katakanlah titik K gitu. Nah, ini arus yang pertama I1, di sini I2. I1 di situ adalah 2 ampere, I2 di situ adalah 4 ampere. Nah, kalau seperti ini gimana kita mencarinya? Ingat, medan magnet itu adalah besaran vektor. Ada arahnya, ada nilai. Nah, sekarang kita menghitung satu-satu. Juga dilihat arahnya bagaimana. Nah, coba kita fokus ke kawat pertama dulu. Kuat medan akibat kawat pertama, arahnya kemana? Ayo, masuk bidang atau keluar bidang? Yakin? Kok nggak yakin, Tuhan? Ayo, yang di rumah. Kok bisa? Nah, gimana? Masuk atau keluar? Abraham masuk. Oke, kalau yang lain, yang di rumah, masuk atau keluar bidang? Masih bingung ya, Rara? Dilihat, kawatnya adalah yang ini. Yang merah, yang saya lingkar ini. Titiknya itu di sebelah kanan dari kawat satu atau di sebelah kiri kawat satu? Sebelah kanan. Nah, berarti jempol kita ini harus di sebelah kanannya jempol. Nah, seret ini masuk ke bidang atau keluar bidang? Masuk ke bidangnya, ya kan? Kalau kalian melihatnya LCD-nya, jari kalian 4 ini ke arah LCD atau bukan? Ke arah LCD, berarti masuk tadi apa? Dot atau cross? Cross, berarti B1 itu adalah cross atau arahnya keluar. Masuk, maaf. Yang di rumah masih bingung? Siapa yang masih bingung? Sarif sih bingung. Sarif sih ada ini Sarif yo. Iya, kalau ini agak sulit, apalagi online mereka, pandangan mereka dengan pandangan kita kan tidak sama, sulit. Gimana, Sarif? Dan yang lain, Rakan? Oke. Nah, kalau akibat I2 arahnya kemana? Jempolnya, I2-nya. Titiknya itu di sebelah kiri dari kawat. Ya kan? Berarti keluar
bidang. Keluar bidang itu berarti keluar dari gambar kita LCD-nya menuju ke kita. Iya kan? Kamu salah. Sebelah Coba kanan. kamu sebelum mana lagi? Yang I2 ya. Oke, I2. Jempolnya. Cek. K di sebelah kirinya sini kan. Berarti menuju ke kamu kan, berarti keluar bidang. Paham? Ini loh. Iya. Itu. Oke. Iya, Mas. Nah, B2 dia adalah dot masuk bidang. Nah, berarti arahnya apa di sini? Ada yang masuk, ada yang keluar. Nanti selisih karena apa? Arahnya berlawanan. Maka kita hitung dulu B1. Tadi adalah rumusnya 4 pi 10 pangkat minus 7 dikalikan I1-nya berapa di situ? 2 per 2 pi. A-nya berapa berarti? 8 cm. Kalau dirubah ke meter berarti 8 10 pangkat minus 2, ya kan? Nah, ini kita congnya aja. 4 sama 8 sama 2 kan habis. Ya kan? 10 min 2 dengan min 7 tinggal min 5. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat. Oh, ini juga dicongek pi-nya ya. Pi-nya bisa dia congek. 10 pangkat min 5 dibagi 2 atau 0,5 10 pangkat min. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, B2 sekarang. 4 pi 10 pangkat minus 7. I2-nya berapa? 4 per 2 pi dikali jaraknya kan sama ya. Minus 2. Nah, artinya gampang ini. Congek. Ini 4 kali 4 berapa? 16. Berarti habis ya. Dengan bawah kan pas ya. Berarti hasilnya berapa ini? 10 pangkat min 5. Besar mana antara atas dan bawah? Besar mana nilai B1 dan B2? Berapa, Alvin? Besar mana, Alvin? 1. Kok B1? B2. Ya B2 lah. Ini 1, ini setengah kok. Iya. Nah, maka B di titik K, B totalnya, ya berarti yang besar dikurangi yang kecil. Maka nilainya adalah 10 pangkat min 5 dikurangi 0,5 10 pangkat min berapa? Ya 0,5 10 pangkat min 5. Kalau ditanyakan arahnya berarti kemana? Tadi B2 arahnya kemana? Keluar bidang. Karena menang yang B2. Oke, mulai panas sih. Mulai pusing. Gimana yang di rumah kita, Mek? Berapa? Kanan. Sini. 5 ya. 2. Apanya? Kurang 3 menit cuman ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Mungkin yang di rumah, silakan. Jangan dipendam, Lek. Bingung, kok karena jerawatan. Neswa, gimana? Oke. Yakin ini nggak ada yang ditanyakan? Yang di rumah nggak ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Paham ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit saja. Masih ada waktu. Masih apa? Berapa jam sih? 2, 3. Masih ada waktu 5 menit. Oke. Nah ini.
Sekarang kalau dia pada kawat melingkar, nah kawatnya yang melingkar, itu sebenarnya sama. Nanti arahnya kita menggunakan kaidah tangan kanan tetap. Ya. Bedanya adalah kebalikan. Yang kawat arah arus itu yang 4 jarinya, B-nya itu yang jempol kita. Bisa dipahami ya? Nah gitu. Misalkan kalau arusnya seperti ini, bergeraknya, muternya gini, berarti arah kuat medannya ke atas. Nah, kalau misalnya arah arusnya seperti ini, dia berarti ke sini. Nah, gitu. Ya. Kalau kuat arus pada kawat melingkar, kebalikannya, 4 jari itu sebagai arah arus, jempol sebagai kuat medan. Dan ini tetap menggunakan kaidah tangan kanan, tidak boleh berupa tangan kiri. Nah, besarnya ini sedikit perbedaan saja. Ini rumusnya. Yang bawah tidak ada pi, ini tinggal 2A langsung. Kalau tadi kan ada 2PA ya, kalau yang kawat lurus. Nah, kalau pada kawat melingkar, yang bagian bawah tidak ada pi, terus ada tambahan ini N. N ini apa? Jumlah lilitannya. Ya, jumlah lilitan. Bisa jadi kawatnya itu nggak cuma satu, nggak cuma satu lingkaran gini ya. Tapi misalkan ada berapa kali lilitan di sini. Nah, misalkan banyak di situ. 100 atau 200 atau 1000 dan sebagainya. Nah, kalau dia hanya satu lilitan, ya berarti nanti N-nya 1. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, titiknya di titik P gini. Ini kawatnya 1 atau bagaimana ini? Berapa? Ini kawatnya 1 atau separuh ini? Melingkarnya ini. Ini setengah lingkaran atau 1 lingkaran ini? Setengah. Maka kalau seperti ini nilai N itu juga setengah. Bisa dipahami ya? Ya, bisa jadi nanti nilainya hanya seperempat kalau gambarnya seperti ini. Nah, ini seperempatnya ini teman. Titiknya di sini tetap. Nah, ini berarti N-nya nilainya seperempat lilitan. Nggak sampai penuh 1 lilitan. Nah, bedanya di situ. Ya. Nah, I-nya sama Pak, harus A itu sama jaraknya dari kawatnya berapa senti, tetapi harus dirubah dalam meter. Di sini bisa dipahami kan? Paham ya? Nah, itu pada kawat melingkar. Nah, ini contohnya nanti ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini gimana? Ini berapa lingkaran ini yang nomor 2 ini? Kalau seperti ini berapa lingkaran yang nomor 2? Berapa? 4? 3/4 lingkaran. Ya, karena di sini membentuk 90 derajat, berarti di situ sebenarnya ini 270 derajatnya itu adalah 3/4-nya. Ini nanti nilai N sama dengan 3/4-nya. Nah, gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau lebih dari 1, lilitan. Gimana? Kalau lilitannya lebih dari 1. Ya, tidak apa-apa. Berarti berapa kalinya? Iya, berarti misalkan di situ ada 100 lilitan di sini ya. Berarti N-nya ya berarti 100. Gitu. Beda hal kalau ini ya. Ini satu kawat. Di sini ada setengah kawat. Titiknya di sini. Nah, ini berapa N-nya? 1,5. Ingat, N itu apa sih N tadi? Jumlah lilitan. Kalau seperti ini lilitan atau sendiri-sendiri?
sendiri-sendiri. Kalau seperti ini kamu hitung sendiri akibat lingkaran ini berapa, maksudnya yang pertama ini berapa, nanti akibat yang kedua berapa. Nggak bisa, ya, bukan 1,5, tapi menghitung sendiri-sendiri. Bisa dipahami ya. Juga bisa jadi gabungan antara kawat lurus ya dengan kawat melingkar. Titiknya di sini. Ini sering muncul. Jadi kalian menghitung seret akibat B1 akibat kawat lurus berapa, dengan jarak di sini juga akibat B2 akibat kawat melingkar ini berapa. Nah, dilihat nanti arahnya seperti apa. Apakah kalau searah berarti dijumlah, kalau berlawanan berarti dikurangi ya, vektornya. Waktunya sudah habis ternyata ya. Mohon maaf. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini anak-anak. Sebenarnya ini nanti kalian bisa cek di modul ya. Yang terakhir itu ada solenoida dan ini adalah toroida. Kalau solenoida itu dia melingkar tapi memanjang ya, kayak lintang seperti. Kalau toroida adalah solenoida yang digabung melingkar. Nah itu beda sih. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.